إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah, kita segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, dan juga nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, sehingga di malam ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita untuk melaksanakan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan untuk kita, yaitu melaksanakan salat maghrib secara berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu syar'i yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Semua memerlukan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Umar bin Abdul Aziz rahimahullah pernah mengatakan, qayyidu ni'amallah bi syukrillah. Ikatlah kalian nikmat Allah dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ingin ditetapkan nikmat atas diri kita, maka bersyukurlah dengan hati, lisan, dan amalan perbuatan kita. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sebagai seorang muslim, seorang mukmin, tentunya kita semua mengaku bahwa kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengaku bahwa kita adalah pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengaku bahwa kita menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan di dalam kehidupan kita. Setiap orang dapat berbicara apapun, tetapi amal perbuatannya menampakkan tentang kejujuran dari ucapannya. Disebutkan dalam salah satu bait puisi, ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbahu hadha al-amri fil qiyasi syani'un law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman kana yuhibbu muti'un. Engkau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan kau mengaku kau mencintainya, dan engkau menampakkan diri seakan-akan kau mencintainya. Hadha al-amri fil qiyasi syani'un. Itu adalah permisalan yang amat buruk. Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Andai saja kecintaanmu itu benar, pasti tentunya engkau akan taat kepada Allah dan Rasulnya. Innal muhibba liman kana yuhibbu muti'un. Karena orang yang mencintai itu, dia akan mengikuti petunjuk orang yang dia cintai. Sebagai umat Nabi Muhammad SAW tadi, kita pasti mengaku mencintai Nabi, mengikuti Nabi. Tapi apakah amalan perbuatan kita sesuai dengan petunjuk Nabi atau tidak? Biasanya di saat-saat seseorang itu dalam keadaan lapang, dia akan dengan mudah mengikuti Nabi Muhammad SAW. Yang sulit itu adalah di saat dia sedang sulit, kemudian diperintahkan untuk mengikuti petunjuk Nabi. Di saat hawa nafsunya bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi, di saat kepentingannya berbeda dengan apa yang diberikan petunjuk oleh Nabi Muhammad SAW, di sanalah ujian yang sebenarnya. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah.
saat ini kita sedang berada di zaman dan di waktu yang cukup sulit bagi mayoritas umat, mayoritas kaum muslimin, mayoritas manusia, yaitu tentang mulai merangkaknya harga naik melambung tinggi. Dan ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, dan negara-negara lain pun sama. Harga melambung begitu tinggi. Ini adalah satu ujian musibah bagi kita yang ada di hadapan kita. Kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin, tentunya menghadapi ujian ini harus mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Yang kita tadi di awal katakan, kita mencintai Nabi dan ingin mengikuti petunjuk Nabi. Dan Nabi SAW 14 abad yang lalu telah memberikan petunjuk bagaimana menyikapi kenaikan harga yang saat itu dialami oleh Rasulullah dan para sahabat. Maka kita yang ada di zaman sekarang tinggal mengcopy paste saja, tinggal mengikuti apa yang diberikan petunjuk oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi sedikit dari umat yang mau mengikuti petunjuk Nabi. Padahal itulah kunci kebahagiaan dia di dunia dan di akhirat kelak. Kenaikan harga pernah terjadi di zaman Nabi. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang selainnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu warḍah. Saat itu datang seseorang menghampiri Nabi SAW. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, ghala as-si'ar." Wahai Rasulullah SAW, harga sudah melambung tinggi. Fasa'ir lana, maka tetapkanlah harga untuk kami. Saat itu Rasulullah SAW menjawab, Innallaha huwal musa'ir. Sesungguhnya Allah lah zat yang menetapkan harga. Al-qabidul basitur raziq. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang menyempitkan dan melapangkan rizki. Dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha mengaruniakan rizki. Wa inni la arju an alqallah wa laysa ahadun minkum yaqlubuni bimadlamatin fi damin aw ma. Dan aku berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kelak aku berjumpa dengan Allah di hari kiamat, tidak ada seorang pun di antara kalian yang menuntutku tentang kezaliman, baik harta, darah ataupun harta. Di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu warḍah, datang seseorang menghampiri Nabi mengatakan, "Ya Rasulullah, sa'ir." Wahai Rasulullah, tetapkanlah harga. Maka Rasulullah SAW menjawab, "Bal ad'u." Yang akan aku lakukan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diminta untuk menetapkan harga, Nabi katakan, "Bal ad'u." Yang akan aku lakukan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari dua hadis ini, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, banyak faedah yang dapat kita petik tentang bagaimana seseorang menyikapi kenaikan harga yang ada di hadapannya. Ini adalah tuntunan Nabi, ini adalah petunjuk Nabi yang Nabi SAW beritakan kepada para sahabat. Mereka melaksanakannya dan mereka dapat mengarunginya dengan penuh keselamatan di dunia dan di akhirat. Maka tinggal kita mengikuti hal tersebut. Apa yang dapat kita petik dari dua hadis ini tentang bagaimana menyikapi kenaikan harga? Yang pertama, kita harus memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya seorang mukmin. Rasulullah ketika diminta untuk menetapkan harga, Rasulullah SAW katakan, "Bal ad'u." Yang akan aku lakukan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang menetapkan harga itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita memohon pertolongannya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, tidaklah naiknya harga dan turunnya harga kecuali atas ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin terjadi kecuali Allah kehendaki dan Allah inginkan. Tidak mungkin terjadi kecuali atas takdir Allah Subhanahu wa ta'ala.
Akan tetapi kadang-kala Allah jadikan sebab akan kejadian sesuatu itu. Dan sebab naiknya harga, kata beliau, diantaranya adalah kezaliman yang dilakukan oleh sesama manusia. Dan sebab turunnya harga adalah perbuatan baik di antara sesama manusia. Jadi yang menetapkan itu Allah, maka mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, sudahkah kita berdoa di saat terjadi kenaikan harga, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta agar diberkahi rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kalau kita belum berdoa, sulit ya ikhwan. Kepada siapa kita akan bergantung? Sedangkan Hudzaifah bin Yaman mengatakan, la ya'tiyanna 'alan nasi zaman la yanju fihi illa man da'a Allah bi du'ain ka du'ail ghariq. Akan datang suatu zaman kepada manusia di akhir zaman kelak, tidak ada orang yang selamat menghadapi ujian di dunia kecuali mereka yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doanya orang-orang yang hendak tenggelam. Dia yang akan selamat, bukan yang banyak ilmunya, bukan yang banyak ininya, bukan yang banyak itunya, bukan. Yang selamat adalah yang banyak berdoa, kata Hudzaifah bin Yaman. Yang tidak hanya banyak berdoa, tapi sungguh-sungguh di dalam doa. Sungguh-sungguh di dalam doa. Betul-betul bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hamparkan sajadahnya. Dia meminta kepada Allah Ar-Rahman agar diberikan kemudahan dari setiap kesulitan. Bukan acuh tak acuh seakan-akan tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau menadahkan kedua tangan, meminta kepada Allah Ar-Rahman. Ini yang harus jadi peringatan bagi kita. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala saat terjadi paceklik, kesulitan dari ekonomi, usaha yang semakin sulit, penghasilan mungkin yang berkurang. Angkat kedua tangan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah Ar-Razzaq, zat yang maha mengaruniakan rezeki. Subhanalladzi yarzuqun namlata as-sauda fi lailatil dhulma ala sakhratis samma. Maha suci Allah, zat yang telah mengaruniakan rezeki kepada semut hitam di dalam kegelapan malam di atas batu hitam yang berwarna hitam kelam. Maha suci Allah, semut hitam di atas batu yang berwarna hitam di dalam kegelapan malam. Allah kasih rezeki. Apakah mungkin Allah Subhanahu wa taala akan membiarkan seorang hamba yang rukuk, yang sujud, yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, yang berpikir mengagungkan Allah, maka mintalah kepada Allah. Allah akan memberikan rezeki kepada kita. Allah akan memberikan kemudahan kepada kita. Maka yang pertama yang harus dilakukan saat terjadi kenaikan harga apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah perkataan Ali bin Abi Thalib, "Ma nuzzila bala'un illa bidamb wa la rufi'a bala'un illa bitawbah." Tidaklah turun musibah kecuali dikarenakan dosa, dan tidak akan terangkat kecuali dengan beristighfar, dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita ingin terbebas dari musibah ini, beristighfar kepada Allah. Ana, antum, kita semua ini orang-orang yang banyak melakukan kesalahan. Kullukum khata'un wa khairu khata'ina tawwabun, kata Rasulullah. Setiap kalian itu adalah pelaku dosa, orang yang berbuat kesalahan. Sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah yang bertaubat dari kesalahan. Maka sudahlah kita beristighfar. Kita kadang merasa bahwa ini disebabkan dosa orang lain. Dosa kita banyak. Jangan melihat orang lain, berkaca dengan diri sendiri. Berapa banyak dari lisan kita, pendengaran kita, pandangan kita, tangan kita yang melakukan dosa, yang tak berapa kalau ditimbang dan dihitung. Maka ketika terjadi musibah kepada suatu umat, jangan langsung beranggapan bahwa ini adalah disebabkan dosa fulan dan Allah. Tunjuk diri sendiri. Mungkin dosa saya yang menjadi penyebab turunnya murka Allah Subhanahu wa taala ini. Lihatlah di zaman Nabi Musa alaihissalam.
Saat itu terjadi pacaklik, tidak ada rintihan air hujan yang turun. Ya, tidak ada satu tetes air hujan yang turun. Saat itu Nabi Musa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diturunkan air hujan. Dan bagaimana masa lalu? Itu bukanlah cara salaf di dalam berhadapan dengan orang yang berhijrah atau bertaubat dari kesalahan. Bukan dibuka aib, tapi ditutupi aib. Allah sudah tutupi. Maka tugas kita bukan menyebarkan aibnya, tapi menutupi aib. Maka beristighfarlah ya. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Dalam surat Nuh disebutkan hal tersebut. Beristighfarlah kalian kepada Allah Zat yang Maha Pengampun. Maka Allah akan turunkan air hujan. Allah akan karuniakan keturunan harta, air sungai yang mengalir ke kebunan yang hijau, yang rindang. Dengan apa? Dengan beristighfar. Istighfar adalah solusi untuk banyak masalah. Ingin lancar rezekinya, beristighfar. Ingin memiliki keturunan, beristighfar. Ingin hijau tanamannya, beristighfar. Ingin turun air hujan, beristighfar. Karena dengan istighfar Allah ridha kepada seorang hamba. Jika Allah sudah ridha, maka segala keberkahan akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang kedua yang harus kita lakukan selain berdoa, perbanyak beristighfar. Ini yang kedua. Apalagi yang dapat kita lakukan menghadapi kenaikan harga? Yang ketiga adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbaiki sholat kita, perbaiki tauhid kita, kencangkan tauhid kita. Jangan sampai tanpa kita sadari melakukan kesyirikan kecil dalam kehidupan. Perbaiki silaturahim kita, hubungan kita dengan orang tua kita, dengan saudara kita. Perbaiki semua hal yang dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Andai saja penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melimpahkan baginya keberkahan dari langit dan bumi. Andai beriman dan bertakwa, maka ketika terjadi pacaklik, ketika terjadi kesulitan dalam ekonomi, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, bukan malah sebaliknya melakukan perbuatan kemaksiatan dan kesyirikan. Di zaman sekarang orang ketika terhimpit dalam ekonomi, apa yang mereka lakukan? Pergi ke pesugihan, datangi dukun mereka, kemudian meminta agar dukun mengaruniakan bagi mereka rezeki yang berlimpah. Subhanallah. Minta kepada dukun. Sedang Allah uji, dia malah melakukan kesyirikan, pergi ke dukun. Ini bukan akhlak seorang muslim. Sesuatu yang menyedihkan. Datang kepada orang yang dianggap dapat melipat gandakan uang. Subhanallah. Andai saja dukun dapat membuat seseorang kaya, dia terlebih dahulu yang menjadi kaya. Buat apa? Buat antum kaya. Atau ketika terjadi musibah seperti ini, bukannya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, mereka malah melakukan hal yang dimurkai oleh Allah dengan pergi ke bank ribawi, meminjam pinjaman ribawi. Digadaikan sertifikat rumahnya, digadaikan sertifikat kendaraannya, digadaikan ijazahnya, digadaikan surat pernyataan atau apa yang diangkat jadi PNS, kadang disekolahkan istilah mereka. Allah sedang uji, dia malah ingin berperang dengan Allah dengan meminjam pinjaman ribawi. Dianggap itu adalah solusi, bukan. Itu mendatangkan murka Allah yang berlipat-lipat. Karena memerangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ujiannya besar. Antum buka apapun sekarang media sosial, halaman pertama, iklan pertama, pinjaman ribawi. Cukup bayar sekian, cukup bayar, digoda tuh sama syaitan terus menerus. Terus menerus. Godaan tiada henti. Terus menerus. Kemana-mana yang ditawarin pinjaman ribawi, yang ditawarin bisnis ribawi. Nggak ada sama sekali atau jarang sekali yang memberikan solusi yang baik. Pinjaman ribawi, pinjaman. Itu buka apa? Itu buka YouTube, mau setel ceramah. Yang keluar apa? Pinjaman ribawi. Iklan lagi dengarkan murotal, pinjaman ribawi. Buka apa?
ingin baca-baca berita yang keluar juga iklannya pinjaman ribawi. Orang banyak yang terpengaruh, datang dia ke pinjaman ribawi, bukan solusi, akan datang kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dianggap alhamdulillah dapat uang. Ini adalah mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya lihat orang yang ketika kesulitan dia meminjam pinjaman ribawi, terbelit dia hingga akhirnya tidak punya apapun, rumah tidak ada, kendaraan tidak ada, dan ini banyak. Anak mengenal orang-orang yang tadinya kaya raya, tapi karena tidak mau menerima nasihat untuk meninggalkan pinjaman ribawi, akhirnya terbelit dia jatuh miskin. Tidak satu dua, banyak yang seperti itu. Bukan satu dua, banyak yang seperti itu. Karena tidak mau qanaah dengan apa yang dia miliki, masuk ke dalam pinjaman ribawi. Belum lagi yang menghadapi kenaikan harga dengan pergi berjudi, nggak sedikit juga. Apalagi sekarang banyak judi online. Banyak yang terkena judi online tersebut. Banyak. Bahkan orang rela dia meminjam pinjaman, dibilang misalkan untuk mengobati istrinya yang sakit, anaknya yang sakit, padahal dia pakai untuk berjudi online. Banyak di antara mereka yang membuat fake bisnis palsu. Padahal mereka gunakan uang tersebut untuk judi online. Korbannya sudah banyak. Anak-anak yang nongkrong di kafe-kafe, tidak sedikit di antara mereka yang sedang bermain judi online. Bahkan orang-orang yang bekerja seperti ojek online misalkan, itu juga gak sedikit yang ketika nongkrong bermain judi online. Banyak di lingkungan sekitar kita. Maka dicek keluarga kita, mungkin ada di antara mereka yang kena musibah. Dan yang namanya maksiat itu punya candu tersendiri. Kunci orang terhindar dari maksiat, jangan pernah mau mencoba. Orang kalau sudah mencoba terus akan terjerumus. Nah, kira-kira ya ikhwah, apakah ini yang akan mendatangkan keridhaan Allah? Ketika diuji oleh Allah harusnya meningkatkan keimanan dan ketakwaan, mereka malah menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbuat kesyirikan, melakukan pinjaman online, melakukan pinjaman ribawi, menggadaikan sertifikatnya dalam pinjaman ribawi. Semuanya dilakukan. Ini bukan mendatangkan solusi, tapi mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan lagi banyak wanita juga, wanita yang mereka waliyadzubillah menjajakan diri mereka, menjual kehormatan mereka. Ketika ditanya kenapa melakukan ini, mayoritas dari mereka menjawab karena kami terhimpit dalam ekonomi. Itu bukan jalan, bukan solusi. Itu mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mau turun keberkahan dari Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, beriman dan bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar. Tinggalkan semua sebab kemurkaan Allah, penuhi jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man taraka syai'an lillah awwadallahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang jauh lebih baik. Yakin tentang hal tersebut. Jangan pernah tidak meyakini hal itu. Banyak wanita, suaminya dia lihat misalkan sedang sakit, terhimpit oleh karena dia melamar bekerja, kemudian perusahaannya mensyaratkan harus membuka kerudung. Dia buka kerudungnya, dia buka jilbabnya, dengan dalih saya bagaimana lagi terhimpit dalam ekonomi. Itu bukan mendatangkan solusi, tapi murka Allah yang akan. Harus tetap istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang ketiga, meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Kemudian yang keempat, ketika terjadi kenaikan harga, lihatlah hadis Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Wa inni la arju an alqallah wa laysa ahadun minkum yatlubuni bimadlamatin fi damin aw mal. Ketika ditanya tentang kenaikan harga, Rasulullah di ujung hadisnya mengatakan apa? Dan aku berharap kelak aku berjumpa dengan Allah, tidak ada seorang pun di antara kalian yang menuntutku atas kezaliman, baik harta ataupun darah. Menandakan bahwa ketika terjadi kenaikan harga, pintu kezaliman itu terbuka lebar. Di sana ada orang yang menimbun barang untuk menaikkan harga. Di sana ada orang yang melakukan pencurian dan penjarahan. Di sana ada orang-orang yang menetapkan sesuatu berdasarkan asas kezaliman untuk mendapatkan keuntungan. Banyak pintu kezaliman terbuka lebar. Sehingga Rasulullah mewanti-wanti jangan sampai ketika kalian berjumpa dengan Allah melakukan kezaliman tersebut, karena pintu kezaliman terbuka lebar. Lihat ketika terjadi krisis 98, berapa banyak yang namanya penjarahan dan pencurian terjadi. Kenapa? Karena umat tidak
tidak mau mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Terbuka lebar ya. Maka kita ketika terjadi kenaikan harga seperti ini banyak memohon kepada Allah agar tidak melakukan kezaliman kepada siapa. Karena kadang tanpa disadari banyak para lelaki zaman sekarang, mereka ketika terjadi kenaikan harga dizalimi istri dan anak-anak. Jatah berasnya dikurangi, jatah makanannya dikurangi, tapi rokoknya tidak pernah mau dihentikan, tidak pernah mau dia stop. Kemudian dia sambil menghisap rokok mengatakan semakin sulit, harga-harga mahal. Di depan dia uang sedang dia bakar. Dia tidak mau mengurangi apa yang menjadi kemudaratan bagi dirinya, tapi jatah beras istrinya, pendidikan anaknya dia kurangi dengan dalih ekonomi sulit. Subhanallah. Ini kezaliman yang nyata. Dan berapa banyak istri yang melakukan kezaliman di saat terjadinya kenaikan harga. Ketika suaminya hanya dapat memberikan sesuatu yang biasanya dapat memenuhi kebutuhan, tapi kurang di saat terjadi kenaikan harga, berapa banyak lisan istri yang menyakiti suaminya. Mengatakan dasar suami yang tidak punya tanggung jawab, dasar suami yang malas, semua hinaan dan cacian terdengar. Berapa banyak laki-laki yang mengeluh ketika terjadi kenaikan harga. Berapa banyak para suami yang bercerita bagaimana tingkah istrinya, lisan tajam istrinya yang keluar di saat terjadi kenaikan harga, di saat dia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan istrinya sebagaimana sedia kala. Maka semua istri, suami harus menahan diri jangan sampai melakukan kezaliman kepada orang lain. Atau kadang-kadang ya ikhwah, kezaliman itu keluar dari lisan kita dengan cacian, makian, hinaan kepada mereka-mereka yang menentukan kebijakan. Jika kebijakan tersebut keluar atas dasar pertimbangan dan matang, atas dasar maslahat untuk umat, kita doakan agar mereka betul-betul melakukan itu semua karena mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jika mereka melakukan itu semua dengan dasar menzalimi umat, maka mereka akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala atas kezaliman yang mereka lakukan. Begitupun kita ketika mencela, mencaci, memaki mereka akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai suudzon kita kepada orang lain menyebabkan kita menambah murka Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan cacian, makian, hinaan. Itu seorang muslim tidak boleh melakukan hal tersebut. Tanpa terasa cacian, makian, hinaan. Ngaji sering, ikut kajian sering, belajar sering. Tapi cacian, makian, hinaan, celaan itu keluar. Apakah itu solusinya? Bukan. Itu hanya akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, ketika ada seseorang yang menghina Hajjaj, mencela Hajjaj ibn Yusuf. Hajjaj ibn Yusuf itu melakukan kezaliman yang dahsyat. Bukan hanya orang biasa yang dia bunuh, sahabat, para tabi'in dibunuh, disiksa. Tapi ketika Al-Hasan Al-Basri mendengar seseorang mencela, mencaci maki Hajjaj, kata Al-Hasan Al-Basri, sesungguhnya Hajjaj telah wafat dan dia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dia lakukan. Dan engkau pun akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala atas cacian dan makian kau kepada Hajjaj. Stop itu semua, tinggalkan itu semua. Nah, itu yang harus kita lakukan. Di saat terjadi kenaikan harga ini, yang namanya pintu kezaliman itu terbuka lebar. Maka kita jangan pernah mengambil bagian dari hal tersebut. Jangan pernah terpancing dan jangan pernah memancing orang lain untuk termasuk dalam orang-orang yang melakukan kezaliman di saat terjadi kenaikan harga. Karena Nabi mewanti-wanti, bahkan Nabi mengatakan saat itu wa inni, dan aku. Bayangkan. Berarti apa? Sesuatu yang sangat mengkhawatirkan. Jika Nabi SAW saja ketika terjadi kenaikan harga berharap, padahal Rasulullah jauh dari hal tersebut, tapi mengatakan di hadapan para sahabat, aku berharap kelak berjumpa dengan Allah tidak melakukan kezaliman kepada kalian, tidak ada satupun di antara kalian yang menuntutku atas kezaliman baik darah ataupun harta, maka kita harusnya jauh lebih takut melakukan kezaliman di saat terjadinya kenaikan harga. Kita makhluk yang lemah, maka kita harus memohon kepada Allah agar tidak melakukan dan berhati-hati dalam langkah. Harus takut melakukan kezaliman. Dan pada hakikatnya ya Allah rahimani wa rahimakumullah, kenaikan harga ini
merupakan sesuatu yang pernah terjadi di zaman Nabi, di zaman para sahabat, di zaman para tabi'in, di zaman atba'ut tabi'in, di zaman para ulama, sudah terjadi dan pernah terjadi. Kita tinggal tadi mengcopy paste apa yang mereka lakukan. Di zaman Salamah ibni Dinar Abu Hazim rahimahullah, pernah terjadi kenaikan harga. Ada orang yang datang kepada Abu Hazim, "Ya Abu Hazim, ama tara qad ghalas si'ar?" Wahai Abu Hazim, tidakkah kau melihat harga sudah melambung tinggi? Apa kata Abu Hazim Salamah ibni Dinar? "Wa ma yaghummukum min dzalik?" Apa yang membuat kalian risau dari hal tersebut? "Innal ladzi yarzuquna fil rukhs huwa alladzi yarzuquna fil ghala." Sesungguhnya zat yang mengaruniakan rezeki kepada kita di saat harga murah, dialah Allah zat yang mengaruniakan rezeki kepada kita di saat harga mahal. Yang memberikan rezekinya sama. Harga murah saat harga mahal, Allah juga. Apa yang kalian risau? Allah sudah mengatakan, "Innallaha war-razzaqu dzul quwwatil matin." Allah ar-Razzaq saat harga murah, ya Allah yang mengenai di sini saat harga murah. Kita telah mengalami di saat harga yang Rupiah 1.000 lebih, 2.400, apa 2.500, 2.500, 2.400, 4.500, 6.500, 7.650, sekarang 10.000. Antum dari dulu sampai sekarang tetap makan atau tidak? Tetap hidup apa tidak? Ada yang mati kelaparan salah seorang dari antum? Tidak, karena Allah zat yang mengaruniakan rezeki lah yang telah menjaminkan rezeki untuk kita. Tidak usah khawatir. Bahkan ada perkataan yang dinisbahkan kepada Ibrahim bin Adham. Ketika ditanya tentang kenaikan harga, apa jawaban beliau? Beliau mengatakan, "Wallahi la ubali." Demi Allah, aku tidak pernah peduli terhadap kenaikan harga. Walau anna habbatu sya'ir, walau anna habbata sya'ir bidinar. Andai satu biji gandum itu seharga 1 dinar. Andai satu biji gandum seharga 4,25 gram emas, seharga 4 juta rupiah satu biji gandum, aku tidak pernah peduli. Alayya an a'budahu kama amarani wa alayhi an yarzuqani kama wa'adani. Tugasku adalah beribadah kepada Allah sebagaimana aku diperintahkan, dan Allah telah menjanjikan untuk mengaruniakan rezeki kepadaku sebagaimana yang Allah janjikan. Jadi tugasku beribadah. Yang menjaminkan rezeki itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan baginya jalan keluar dan mengaruniakan rezeki dari jalan yang tidak biasa. Tugas kita beribadah, kata beliau. Termasuk dari ibadah tadi, berdoa, beristighfar, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, menghindarkan diri dari melakukan kezaliman. Termasuk dari ibadah juga berikhtiar, beramal untuk menafkahi istri dan anak-anak, untuk menafkahi orang tua. Itu pun bagian daripada ibadah, untuk mencari keridhaan Allah. Seseorang beramal itu ibadah. Jika dia beramal untuk mencari keridhaan Allah, menghindarkan diri dari meminta-minta kepada makhluk, dia bekerja untuk menafkahi keluarganya, itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang ketika terjadi kenaikan harga, dia harus semakin semangat dalam bekerja. Di jalan yang dihalalkan oleh Allah, tidak melantarkan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan dia di rumah. Antum tidak bekerja, mana qanaah? Istrinya ketika meminta beras, dia katakan kita harus qanaah. Ini tidur di rumah. Kemudian diminta istrinya yang bekerja. Istrinya yang membuat kue, yang membuat masakan, yang berjualan. Ini tidur di rumah. Kemudian anak qanaah macam apa ya? Bukan itu yang disebut tawakal. Tawakal harus dibarengi dengan ikhtiar. Laki-laki itu harus punya izzah, kemuliaan dengan keluar mencari nafkah. Atau kalau dia di rumah, di zaman sekarang ada WFH, dia bisa menggunakan dunia online, dia bekerja berikhtiar. Dengan handphone dia dicari pekerjaan. Dan sekarang mudah untuk mencari pekerjaan sebetulnya dibanding zaman dahulu. Bekerja, mencari, mau melangkah, mau berikhtiar, Allah akan berikan kemudahan. Tapi bukan dia dulu tidak mau berikhtiar, kemudian mengatakan saya orang. Itu bukanlah jalan. Maka seseorang harus ingat, di saat terjadi kenaikan harga, tingkatkan ibadah kita. Rezeki sudah dijamin, enggak usah khawatir.
yakin Allah akan memberikan rezeki. Semut hitam diberi rezeki. Orang yang kufur kepada Allah, Allah kasih rezeki. Masa kita sebagai seorang muslim akan Allah telankan? Tapi kadang ini rasa takut yang berlebih. Ada syaitan dari golongan jin, ada syaitan dari golongan manusia yang selalu membisik-bisik di kita. Wah, nanti menakut-nakuti kita. Padahal kalau kita sering melihat berita, aku stres. Yang dilihat banyak kan lihat Al-Quran, hadis akan membuat hati kita tenang. Banyak berdoa. Ikhtiar. Bukan Anda bilang sudah yang bersifat alhamdulillah saja kalau usah bekerja, itu bekerja. Berikhtiar karena itu bagian daripada ibadah jika kita niatkan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Berikhtiar. Hal-hal yang bersifat primer didahulukan. Yang tidak begitu penting, pinggir. Cari hal-hal yang manfaat, beli. Yang kira-kira kurang bermanfaat atau ya masih bisa ditunda. Harus lebih pintar mengatur keuangan. Ikhtiar itu bagian daripada ikhtiar. Ya itu mana ya yang skala prioritas. Karena kita nggak tahu sampai kapan kesulitan ekonomi ini akan efek dari setelah COVID ini luar biasa. Ada orang yang ketika COVID mendapatkan keuntungan, ada orang yang justru ketika COVID-nya semakin berkurang, dia semakin kesulitan. Variatif nih orang di zaman sekarang. Ada yang naik, ada yang turun, ada yang masya Allah tabarakallah. Kemarin kaya, sekarang bisa miskin, sekarang miskin, besok bisa kaya. Begitu dunia, begitu luar biasanya perputaran. Maka banyak gantungkan diri kepada Allah agar kita tidak kebingungan di dalam menghadapi ujian ini. Itu adalah solusi dari Nabi SAW. Tugas kita adalah mengikuti petunjuk Nabi. Tadi memperbanyak berdoa, beristighfar, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, menghindarkan diri dari melakukan kezaliman dan meningkatkan ibadah kita. Termasuk bagian dari ibadah adalah mencari nafkah di jalan yang diridhai oleh Allah untuk menafkahi keluarga kita, menafkahi istri kita, menafkahi orang tua kita. Jika mereka tidak mampu untuk membiayai diri mereka sendiri, kita sebagai seorang anak wajib untuk memberi kepada mereka. Kemudian juga menghindarkan diri dari meminta-minta kepada mereka. Insya Allah amal itu akan bernilai ibadah. Karena amal itu tidak bernilai ibadah secara mutlak. Tergantung dari amal itu tujuannya untuk apa. Maka kita tujukan untuk itu. Itu pun bernilai ibadah. Semakin semangat. Yang tadinya misalkan berangkat kerja jam 10, baru keluar jam 8 jalan. 2 jam itu sambil berzikir, berdoa di perjalanan, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Adzan berkumandang, dia sholat. Jangan, saya lagi kerja. Bukan mendatangkan keridhaan Allah, malah mendatangkan keberkahan. Kalau kita anggap untung padahal buntung yang sulit. Kapan pekerjaan itu berkah? Ketika mendekatkan diri kita kepada Allah dari pekerjaan tersebut. Ketika menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala, maka sebanyak apapun uang yang kita hasilkan itu bukan keberkahan yang kita dapatkan. Itu menjauhkan diri dari Allah. Maka kapan harta itu berkah, kapan pekerjaan itu berkah, kapan waktu itu berkah? Ketika makin banyak kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pekerjaan dan uang dan waktu tersebut. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk Anda secara pribadi dan kita semua, dan menjadi kuat semangat bagi kita untuk dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Dan semoga kita dapat mencontoh Nabi SAW bagaimana sikap beliau dan nasihat beliau di saat terjadi kenaikan harga. Kita tinggal mengcopy paste, tinggal mempraktekkan di zaman kita. Jangan mengatakan bahwa tidak pernah terjadi kenaikan harga dan kita tidak punya tuntunan. Kita punya tuntunan Nabi Muhammad SAW 14 abad yang lalu telah mengajarkan kita bagaimana bersikap dalam segala hal, termasuk di saat terjadi kenaikan harga. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.